Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Mari kita belajar tentang basic mechanical maintenance bersama saya Fuad Hanif Syarifuddin, salah satu anggota GT5 Paper Production School. Oke, jangan lupa sebelum kita lanjut videonya, mari di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. And let's enjoy the video. Apa itu mesin? Mesin adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia yang beroperasi di tempat diam dan mempunyai efisiensi. Dan ini adalah susunan beberapa jenis elemen mesin yang dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan mempunyai fungsi untuk mengubah energi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini contoh sederhana dari mesin yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah pompa, yang kedua adalah blower. Tentu untuk pompa sering kita jumpai pada mesin air. Itu kita sering menggunakan pompa untuk menaikkan air dari bawah tanah menuju rumah kita yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di sini ada blower, kemudian ada roll. Nah, apa itu pompa? Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambah energi pada cairan tersebut dengan cara berlangsung terus-menerus. Atau bisa dikatakan pompa ini dia mengubah energi dari cairan dari energi potensial, dia ditambahkan gerakan mekanik di pompa tersebut dan kemudian energinya bisa bertambah. Nah, pompa ini dia khusus digunakan untuk memindahkan cairan ya teman-teman ya. Dia tidak bisa menggunakan dengan memindahkan gas atau padat. Jadi dia khusus cairan. Ada dua jenis pompa menurut efisiensinya. Yang pertama adalah non-positive displacement, yang kedua adalah positive displacement. Nah, di sini nanti kita bahas satu persatu apa itu pompa non-positive displacement dan pompa positive displacement. Oke, simak baik-baik teman-teman. Yang pertama kita bahas tentang pompa non-positive displacement. Di sini kita ambil contoh pompa sentrifugal sebagai contoh pompa pada non-positive displacement. Sebagai konsep dasar dari pompa ini, dia menerapkan gaya sentrifugal, yaitu seperti kincir angin. Dia mengubah gerakan pada cairan yang masuk ke dalam pompa itu dengan impeller yang ada di dalamnya sehingga gayanya bisa bertambah. Nah, bisa kita lihat di sini ada gerakan yang memutar pada impeller pompa ini. Ketika dia ada fluida masuk lalu terlempar oleh kipas atau daun pompa ini, dia akan menambah energinya, kemudian keluar dengan tekanan yang lebih tinggi. Oke, lalu yang kedua kita akan bahas tentang positive displacement pump. Yang pertama ada jenis plunger pump, merupakan rumah bolak-balik atau reciprocating. Nah, di sini ada dua sebutan. Ada yang kita sebut dengan plunger pump atau teman-teman yang lain bisa disebut dengan reciprocating pump. Adalah suatu pompa dengan silinder baja yang panjang. Packingnya terletak di dalam bagian silindernya yang konstan. Dalam sistem kerjanya memakai link di gerakan poros asimetris atau crankshaft. Akan terjadi gaya hisap dengan gaya tekan sedemikian rupa sehingga dia bisa menambah energi fluida yang masuk di dalamnya. Nah, di pompa reciprocating ini dia berjalan secara kontinu sehingga fluida yang masuk ke dalam pompa ini dia akan keluar dengan dorongan dari piston ini. Di sini ada poros yang digunakan untuk memaju mundurkan piston atau silinder ini untuk menambah gaya pada fluida yang masuk. Yang selanjutnya ada pompa piston. Nah, di sini ada piston yang bergerak pada pompa ini. Dia terdiri dari beberapa, ada yang juga satu. Nah, di dalam blok silinder stationary, setiap piston ini mempunyai inlet dan outlet yang berbentuk pegas.
jam pada shaft ini berputar, maka gerakan putaran tersebut membuat piston bergerak maju dan mundur pada saat yang bersamaan dan melakukan gerakan hisap dan buang secara bergantian. Nah, di sini ada contoh mekanisme penggunaan pompa. Di sini ada gerakan maju mundur dari piston atas dan piston bawah. Ini secara bergantian, ada gerakan hisap dan gerakan buang. Nah, ini menyebabkan fluida yang masuk itu akan menambah gayanya sehingga tekanannya bisa naik. Dengan radial piston pump juga seperti itu, ada poros di tengah. Di sini dia akan mendorong piston-piston yang ada di luar untuk melakukan gerakan hisap dan buang secara bergantian. Nah, itu teman-teman. Lalu yang ketiga ada gear pump. Gear pump adalah jenis positive displacement pump, di mana fluida yang akan mengalir melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumahnya. Disebut sebagai pompa karena fluida yang dialirkan pada umumnya berupa cairan atau bubur. Dengan menghisap sebuah fluida yang terjebak dan kemudian ditekan dan dipindahkan ke arah keluaran. Nah, pompa ini dia menggunakan gear yang dia bergerak secara berurutan untuk memindahkan fluida atau menambah gaya pada fluida tersebut. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi gambar di bawahnya bahwa pompa gear ini menggunakan gear-gear di dalamnya untuk menambah tekanan atau menambah energi potensial pada pompa tersebut. Nah, di sini ada power transmission, adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk menyalurkan dan memindahkan daya atau energi dari sumber daya ke bagian penerima daya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 jenis power transmission. Yang pertama gear drive, yang kedua belt drive, yang ketiga chain drive, yang keempat shaft drive. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bentuk atau contoh dari jenis-jenis power transmission yang bisa digunakan pada basic mechanical. Nah, kemudian di sini ada blower, atau kita bisa sebut dengan fan juga boleh. Adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk membuat aliran gas kontinu seperti udara. Ketika membutuhkan tekanan yang lebih tinggi, diperlukan blower yang digunakan sebagai pengaliran kipas. Nah, fan di sini menghasilkan aliran gas yang sedikit tekanan dan volume gas yang lebih besar. Sementara blower menghasilkan rasius tekanan yang lebih tinggi dengan volume aliran yang lebih besar. Nah, untuk mekanisme kerja sebenarnya sama aja ya teman-teman. Untuk fan dan blower, cuman di sini ada perbedaan aliran gas dan volume gas yang dihasilkan antara fan dan blower. Kalau fan dia lebih kecil tekanannya, tapi dengan blower dia akan lebih tinggi volume gasnya yang dihasilkan. Nah, untuk mekanismenya juga sama seperti pompa, tetapi dia zat yang diolah atau fase yang diolah di dalam mesin ini dia adalah gas. Nah, di sini digunakan di pabrik seperti ini gambar yang sering digunakan di proses industri fan yang cukup besar ukurannya. Nah, selain digunakan sebagai peralatan pengeringan, blower juga digunakan sebagai building ventilation. Lalu, yang di sini adalah perawatan atau maintenance. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menjaga mesin tetap dalam kondisi yang prima. Ada 3 metode. Di sini ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, dan corrective maintenance. Nah, apa itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah preventive maintenance. Adalah aktivitas perawatan mesin yang sifatnya berupa pencegahan dan dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan, baik dalam kondisi operasi maupun kondisi stop. Nah, beberapa aktivitas itu ada setidaknya 5 hal yang harus dicek pada preventive maintenance, yaitu pemeriksaan level oli, dan kedua pemeriksaan temperatur bantalan, yang ketiga ada pemeriksaan baut dan sambungan, yang keempat ada pemeriksaan indikasi keausan pada valve, seeding bar, conveyor, dan chain drive. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan kebocoran fluida dan kebersihan mesin. Nah, itu teman-teman. Untuk preventive maintenance ada setidaknya 5 hal yang harus dilakukan untuk menjaga mesin tetap dalam kondisi prima. Yang kedua ada predictive maintenance. Adalah tindakan perawatan yang bersifat pengamatan dengan melakukan
pengukuran tertentu. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan rencana tindakan perawatan selanjutnya. Ada 3 kegiatan pada predictive maintenance. Yang pertama adalah untuk mengukur tingkat getaran dari mesin. Yang kedua adalah mengukur tingkat kebersihan oli. Yang ketiga adalah mengukur jam operasi mesin dan lain-lain. Yang ketiga adalah corrective maintenance, adalah aktivitas perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki mesin yang rusak, meliputi realignment mesin. Yang kedua, perbaikan atau penggantian komponen part yang rusak. Yang ketiga adalah mencari penyebab kerusakan dan rencana tindakannya. Yang keempat adalah re-engineering atau modifikasi. Nah, di sini adalah gambar dari aktivitas-aktivitas corrective maintenance. Oke, sekian, terima kasih teman-teman sudah melihat video dari Basic Mechanical Maintenance. See you, goodbye.